Kali ini saya akan melakukan praktikum fisika mengenai tekanan hidrostatis. Namun sebelumnya, mari kita simak penjelasan mengenai dasar teori tekanan hidrostatis berikut ini. Tekanan hidrostatis. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan di suatu titik pada zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair yang berada di atas titik tersebut. Sebagai contoh, kakak punya sebuah ikan yang berada di dalam akuarium. Ikan ini akan mengalami tekanan hidrostatis yang diakibatkan oleh gaya berat dari zat cair yang berada di atasnya, yang berada di sini. Oleh karena itu, ikan ini akan mengalami tekanan hidrostatis. Lalu bagaimana cara kita menemukan atau mencari tekanan hidrostatis ikan ini? Nah, untuk mencari tekanan hidrostatis kita bisa menggunakan persamaan matematis pH sama dengan Rho GH, di mana pH ini merupakan tekanan hidrostatis, Rho di sini massa jenis zat cairnya, G itu percepatan gravitasi, dan H itu kedalaman. Untuk massa jenis ini ditentukan dari zat cair yang digunakan. Kalau misalnya minyak, berarti kita menggunakan Rho minyak. Kalau alkohol, kita menggunakan Rho alkohol. Terus di sini ada kedalaman. Untuk kedalaman, hati-hati ya teman-teman. Kalian harus menghitung kedalaman itu dari permukaan sampai ke titik yang dituju. Kalau di sini berarti ikan. Jangan kalian menghitung kedalaman itu dari dasar ke ikan. Paham ya teman-teman? Kalau kalian sudah paham, mari kita lanjutkan ke persoalan berikutnya. Nah, di sini ada dua orang yang sedang menyelam. Ketika kita lihat, ternyata orang ini memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan dengan orang ini atau penyelam ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat. Nah, dari kedalaman ini, dari kedalaman penyelaman dari kedua orang ini bisa kita lihat bahwa orang ini menyelam di kedalaman 15 meter. Sedangkan penyelam yang ini dia menyelam di kedalaman 10 meter. Inilah yang menyebabkan kedua orang ini atau kedua penyelam ini memiliki tekanan hidrostatis yang berbeda. Berdasarkan tadi persamaan yang udah kita bahas sebelumnya, pH sama dengan Rho GH, kita bisa menentukan berapa sih tekanan hidrostatis yang dimiliki oleh penyelam ini. Oke, ketika kita memasukkan nilai Rho, yaitu Rho air laut sebesar 1028 dikalikan dengan percepatan gravitasinya 10 dan dikalikan dengan ketinggiannya 10, kita bisa mendapatkan tekanan hidrostatis sebesar 102.800 Pascal. Begitu pula untuk orang yang ini atau penyelam yang ini, ketika kita memasukkan nilai-nilai yang sama tapi dengan kedalamannya 15 meter, maka kita peroleh tekanan hidrostatis sebesar 154.200 Pascal. Dengan membandingkan tekanan hidrostatis yang udah kita hitung ini, bisa dilihat kalau tekanan hidrostatis di sini berarti benar lebih rendah dibandingkan dengan tekanan hidrostatis orang yang ini atau penyelam yang ini. Dengan demikian, bisa kita simpulkan, kalau semakin dalam suatu titik atau suatu benda berada di dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Paham teman-teman? Nah, mungkin seperti itu penjelasan tentang dasar teori tekanan hidrostatis. Baiklah, sekarang saya akan melakukan praktikum. Namun sebelumnya,